Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Mas Nova, podcaster hari ini yang sangat istimewa sekali karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, dan hari ini saya juga berkesempatan untuk melakukan podcast atau bincang-bincang santai dengan Ibu Rektor PGRI Bojonegoro, yaitu Ibu Dr. Junarti MPD yang akrab disapa dengan Bu Jun. Gimana Bu Jun kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Sibukannya apa aja Bu Jun? Ngajar, nggih. Masih penelitian menulis dan pengabdian masyarakat, dan itu pasti Tridharma Perguruan Tinggi. Sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Karena ini masih dalam nuansa Idul Fitri Bu Jun, jadi kita keluarga besar iki PGRI mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional ini bagi Bu Jun ini sebagai apa? Ya, luar biasa, ini sangat penting ya, momen yang sangat penting yang memang harus kita akui bahwa pendidikan itu penting bagi kita, pendidikan formal maupun non formal. Ya, yang pendidikan formalnya ya ada di perguruan tinggi, ada di sekolah, yang non formalnya mungkin di rumah, di perjalanan. Iya, pendidikan memang berawal dari keluarga juga salah satunya Bu Jun. Di dalam kandungan juga termasuk. Sudah sudah ada pendidikan di sana. Iya, di Bapak Pendidikan kita kan Ki Hajar Dewantoro. Beliau punya 3 filosofi yang sangat mengena dan kuat di dalam dunia pendidikan. Memaknai 3 filosofi tersebut tuh seperti apa Bu Jun? Ya, baik, itu sangat luar biasa itu. Pelopor kita pendidikan ya, yang memang beliau itu adalah termasuk orang yang memang tokoh yang kita hargai terkait dengan slogannya ya. Ingarso Sung Tulodo ing madya mangan karso tut wuri handayani. Nah, ketika kita menjadi pendidik posisinya ya, berarti kita harus bisa memberi contoh tentunya. Harus menjadi teladan. Ketika kita di madya mangan karso, ketika kita bekerja juga harus memberi semangat dan motivasi dan dorongan. Itu kalau maksudnya memberi karsa, harus memberikan karsa atau upaya yang baiklah kepada para anak didik kita. Ketika kita di belakang, kita harus memberi dorongan dan motivasi kepada anak didik murid kita, supaya berkembang dan segala macam. Ini Bu Jun, di era digital yang sekarang serba komputer ya kan, dan semua hal itu komputerisasi seperti itu, dan ini dipercepat dengan adanya terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020. Menurut panjenengan, seberapa penting dan relevankah seorang pendidik posisinya di dalam kelas? Karena mengingat untuk sumber informasi itu kan bisa didapat dari internet seperti itu. Gimana Bu Jun? Bagi saya sangat relevan. Sangat relevan sekali. Karena ini era-era yang memang mempercepat kemajuan zaman ya. Hingga dengan COVID kemarin ya, kita otomatis makin dipercepat, yang harusnya mungkin 5 tahun malah bahkan 1 tahun. Harus berupaya sebagai pendidik dan dosen ya, harus berupaya menyesuaikan kemajuan tersebut. Kita sehingga harus adaptif ya Bu Jun ya. Adaptif dengan keadaan. Harus adaptasi dengan keadaan, sehingga harus belajar pakai Zoom, belajar pakai Google Drive, belajar pakai Zoom meeting dan sebagainya, dan banyak platform yang memang sudah marak sekarang yang harus kita gunakan. Yang mau tidak mau harus belajar. Seperti yang di IKIP ini, kita menggunakan ada PJJ program pendidikan jarak jauh dengan menggunakan internet yang ada di Kemendikbud itu. Kita harus menyesuaikan. Berarti sebagai seorang pendidik tetap relevan karena kita harus adaptif dengan segala keadaan yang ada, dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk tercapainya tujuan tersebut. Salah satunya adalah podcastnya kita Bu Jun. Ada podcast kampusnya IKIP ini. Nah, ini untuk karena dengan kondisi yang kita sudah melompat di era yang sangat digital,
apa tantangan ke depan bagi pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan selaras dengan kurikulum merdeka yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah? Berarti ada dua ya, bagi pendidik dan bagi bagi siswa dan bagi ya. Siswa, seperti itu. Bagi pendidik tentunya kita harus mendukung 100%, ya, karena itu adalah program yang sangat bagus. Di situ kita memerdekakan belajar sehingga kita menjadi merdeka otomatis sebagai guru maupun sebagai murid tentunya. Di situ kita juga harus mengikuti program tersebut. Banyak program-program di sini ya yang sudah berjalan, termasuk MPKM itu ya di perguruan tinggi. Kita kurikulumnya juga sudah menyesuaikan sehingga kita ada pertukaran pelajar, ada magang dan sekitar 20 atau 22 SKS yang harus bisa diakui kalau kita misalnya melakukan kayak mau magang atau pertukaran pelajar di luar, termasuk dengan pendidikan sekolah menengah juga dan seterusnya. Itu yang ada kurikulum Merdeka Belajar itu ya. Jadi itu memang harus kita tindak lanjuti dan kita ikuti secara serentak tentunya ya, tidak bisa masing-masing, secara serentak ya, bersama-sama ya, dengan kemajuan seperti ini. Sebagai siswa tentunya saya dulu ketika saya sekolah tentunya juga harus menyesuaikan dengan tuntutan tersebut ya. Kita tentunya harus mengikuti program dengan sebaik-baiknya sebagai murid ya. Misalnya ya ketika kita Zoom ya harus duduk manis di depan Zoom itu kan tentunya dengan tepat waktu tentunya, karena supaya kita proses belajar mengajar bisa terjadi secara maksimal. Tanpa guru juga gak bisa, tanpa murid juga gak bisa. Kalaupun bisa ya belajar mandiri namanya, tapi tetap harus ada pendampingan gitu ya. Karena kalau tidak ada pendampingan nanti dikhawatirkan gini Bu Jun, di internet itu kan semua orang boleh punya akses untuk mengupload apapun. Jadi sumbernya mungkin kevalitannya dipertanyakan, tetapi ketika ada pendamping lebih jelas. Mungkin seperti itu Bu Jun ya. Ini tadi menyinggung cerita waktu Bu Jun masih kuliah, di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Kira-kira Bu Jun ini tipe siswa yang seperti apa sih? Ya, baik. Saya tipe siswa yang patuh pada guru. Patuh pada guru. Apa kata guru, apa kata dosen, itu selalu saya tulis. Berarti tidak harus yang di papan tulis. Sampai saya di kuliah S2 maupun S3 tetap saya tulis walaupun saya nggak paham. Jadi artinya patuh apa yang ditulis guru. Karena matematika itu kan memang ilmu eksak ya, sehingga kita kalau nggak hanya membaca saja tidak menulis juga nggak bisa, hanya mendengar saja tidak menulis juga nggak bisa. Jadi semua berkolaborasi antara melihat, mendengar, menulis sama memahami, otomatis saling berinteraksi. Itu biasanya itu yang saya lakukan, sehingga acuan pertama tentunya tujuan saya belajar tentunya untuk apa? Supaya bisa pintar, tambah pintar. Maka dari itu ada target, ada tujuan ya. Itu penting, harus ada tujuan. Sehingga apa yang tujuan yang saya capai ketika saya sekolah, tentunya lulus dengan yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Terbaiknya memang relatif ya. Relatif, tetapi terbaik menurut kita bisa juga belum tentu terbaik menurut orang. Maka dari itu kita harus ikuti secara formal, lulus mata kuliah ini, lulus mata kuliah itu, walaupun nilainya mungkin gak maksimal, gak masalah, yang penting lulus. Tetapi ketika implementasinya tentunya nanti bisa berkembang. Gitu. Berarti tipikal siswa yang rajin Bu Jun? Iya, saya rajin. Sangat rajin. Bukan pintar tapi saya rajin. Memang dari rajin nanti bisa membuahkan hasilnya, yaitu penguasaan seperti itu ya. Ini luar biasa sekali, karena dari pola rajin yang Bu Jun terapkan waktu di bangku sekolah, di bangku kuliah, kira-kira ada rutinitas apa yang dari dulu ya, dari zaman di bangku sekolah dan kuliah yang Bu Jun masih terapkan sampai sekarang, yang nantinya bisa menunjang sekali dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang rektor? Baik. Apa Bu Jun? Yang saya lakukan sejak SD, yang saya ingat sejak SD ya. Kalau TK masih nggak ingat. Kalau SD saya selalu kalau TK, kalau saya selalu masuk pagi tepat waktu sebelum
jam masuk itu. Kalau misal sekolah jam 7, saya jam 6 sudah datang. Wah, sangat rajin sekali. Kalau di sini masuk jam berapa? Jam 9 atau setengah 9, saya jam 8 sudah datang. Jam 8 kurang malah sudah datang. Itu. Sampai kuliah S3 pun saya begitu. Ketika teman-teman belum datang, saya sudah duluan. Berarti datang. Tepat waktu mengawali antisipasi saya. Saya kebanyakan polanya mengantisipasi. Jangan sampai kita kena tegur, kita kena batas waktu maksimal gitu ya, sehingga nggak bisa lulus, itu seperti itu saya nggak mau. Selalu saya antisipasi, jangan sampai dosennya negur, nagih, tugasnya belum selesai. Kalau saya antisipasi, sehingga sampai sekarang pun ketika mengusulkan jabatan akademik saya maupun pekerjaan yang lain di IKIP, saya selalu antisipasi, mencoba untuk sejak dini kita sudah mulai sejak awal kita sudah mulai mencicil pekerjaan itu, jangan sampai numpuk di belakang akhirnya berteteran. Itu penting di situ. Berarti memulai sesuatu sebelum ini perencanaan berarti Bu, termasuk ketepatan waktu juga. Karena kalau seumpama kita datang terlambat mungkin ada beberapa poin yang kita tinggalkan gitu. Luar biasa sekali. Mungkin tambahannya ketika saya dulu tahu dosen saya itu kalau masuk kuliah namanya Profesor R. Sujadi, beliau dosen UNES itu kan killer gitu, sehingga saya sudah nyiapin kemungkinan nanti minggu depan bab ini, maka saya nyiapin bab itu. Nanti saya duduk paling depan supaya saya bisa ditanya di bagian pertama. Saya siapkan bagian pertama, misalnya definisi ya siapkan definisi itu sampai hafal. Kalau jika teorema ya saya siapkan bukti-bukti teorema itu, saya pelajari dulu, sehingga ketika ditunjuk kamu maju ya langsung sudah siap. Itu saya mencuri triknya itu. Mencuri start. Jadi sebelum materi tersebut disampaikan mungkin di minggu depan, tapi panjenengan sudah mulai nyiapkan di minggu polanya ini. Kan sudah tahu profesor ini bentuknya seperti ini, jadi saya mencuri triknya. Memang sesuatu memang harus ada direncanakan, dan benar yang Bu Jun sampaikan, kalau sesuatu itu dilakukan dalam mendadak pasti akan ada 1-2 poin yang tertinggal nantinya. Terus ini Bu Jun, dengan pengalaman mengajar Bu Jun yang sudah sekian tahun 30 tahun lebih luar biasa. Ini dari 1991 sampai 2023 berarti 32. Saya masih SD itu kan Maret ya, TMT-nya Maret 32 tahun. 32 tahun. Kira-kira semangat apa yang Bu Jun bisa tularkan kepada kami para pendidik, atau mungkin guru, dosen, ataupun karyawan yang nantinya menyokong di proses terjadinya transfer ilmu di sekolah, baik itu di sekolah atau di perguruan tinggi, serta untuk peserta didik ataupun mahasiswa. Kira-kira semangat kalau apa yang bagi dosen atau pendidik ya tentunya kita harus memang tahu kewajiban kita sebagai pendidik, tentunya apa ya, membuat perencanaan itu ketika mengajar, kemudian update perencanaan itu juga harus diupdate, menyesuaikan tadi semua sesuai kemajuan zamannya, sesuai kurikulum Merdeka Belajarnya, sesuai program-program yang lainnya tentunya, dan regulasi yang lainnya tentunya. Kemudian sebagai karyawan tadi ya, karyawan ya memang kita harus selalu mengontrol pekerjaan kita kurangnya apa, kan gitu ya. Kita nggak bisa nunggu atasan meminta atau merintah. Kita harus introspeksi, jangan sampai nunggu diperintah. Kalau saya begitu, justru harus antisipasi tadi, kembali ke antisipasi. Lebih bagus kita bekerja rajin ketimbang kita bekerja males. Pastinya. Tetap nanti kelebihannya tidak hanya dihargai manusia, tapi dihargai oleh Tuhan kita. Gitu ya. Karena kita nggak tahu kalau kita ditegur oleh manusia apa nggak beban nanti, kan begitu ya. Itu sebagai karyawan tentunya harus begitu. Jadi artinya belajar itu tidak ada batasnya, Pak Nova ya. Baik itu sebagai orang tua, sebagai karyawan, dosen, ataupun yang tidak sebagai karyawan, juga tetap harus belajar. Belajar bisa di mana saja tentunya. Yang tadi panjenengan sampaikan secara formal dan informal. Formal ya. Kalau sebagai siswa tentunya ya tadi harus mengikuti juga. Nggak bisa kita sebagai murid itu hanya duduk manis nunggu dosennya ngajar selesai sudah. Harus
punya inovasi, harus penting. punya pengembangan diri. Makanya nanti ketika orang bisa mandiri itu karena pengembangan dirinya bagus. Kalau orang yang nggak mandiri dia hanya gantungkan tadi begitu itu Pak Nama ya menunggu info dari luar, menunggu dan sebagainya. Itu nggak bagus, nggak berkembang jadinya. Benar-benar harus menjemput bola Bu ini. Iya, harus menjemput bola. Apalagi sekarang zaman digital, di mana saja bisa googling ya. Wah, sangat luar biasa, malah mudah. Malah mudah sebenarnya. Itulah yang dikatakan merdeka belajar itu. Merdeka belajar ya, terdukung oleh fasilitas yang ada. Sangat-sangat fasilitasnya. Mungkin itu Bu Junama, terima kasih banyak hal-hal yang positif yang dan inspiratif tentunya yang kita bisa dapatkan ya, dan sebagai penyemangat serta modal saya secara pribadi dan mungkin audiens juga bisa terinspirasi dengan poin-poin yang tadi Bu Jun sampaikan, yang kita harus rajin, kita harus menjemput bola, jangan cuma menunggu tapi harus pengembangan diri, mungkin seperti itu. Itu podcast kita kali ini Bu Jun ya. Terima kasih teman-teman audiens yang sudah menyaksikan. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bersama-sama kita wujudkan merdeka belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya.